Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Ia bukan sekadar bacaan biasa ya. Ia adalah firman Allah yang mulia. Di dalamnya terkandung segala solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Al-Quran membimbing kita menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini, maupun kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Maka sangat penting bagi kita untuk dekat dengannya. Membaca, memahami dan mengamalkan isinya. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Tanpanya, kita akan tersesat dalam kegelapan. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati. Perintah pertama yang Allah turunkan bukanlah syalat, bukan pula puasa atau zakat. Perintah pertama adalah Iqra, yang artinya bacalah. Ini terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Allah memerintahkan kita untuk membaca. Membaca adalah gerbang utama ilmu pengetahuan. Dengan membaca, wawasan kita menjadi luas. Kita belajar tentang ciptaan Allah yang agung. Kita memahami tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Perintah ini berlaku untuk semua umat Islam, tanpa terkecuali. Iqra adalah panggilan untuk menjadi umat yang cerdas, umat yang tidak hanya beribadah, tapi juga berilmu. Allah ingin kita menggunakan akal yang telah Dia anugerahkan untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran. Ilmu mengangkat derajat seseorang, sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran. Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat beberapa derajat. Ini adalah motivasi terbesar bagi kita semua, untuk tidak pernah lelah dan berhenti belajar. Karena setiap ilmu yang kita pelajari mendekatkan kita kepada Allah. Maka, mari kita sambut panggilan Iqra. Ini dengan semangat yang membara di dalam dada. Jangan sia-siakan waktu muda kita. Gunakan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Belajar tidak hanya di sekolah atau di kampus. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Dari buku, dari alam, dari pengalaman orang lain. Setiap hari adalah kesempatan untuk menambah ilmu. Jadikan belajar sebagai sebuah kebutuhan, bukan beban. Karena dengan ilmulah, hidup kita menjadi lebih bermakna dan terarah. Al-Quran penuh dengan kisah-kisah inspiratif. Kisah para nabi dan rasul adalah contoh terbaik. Mereka adalah teladan kita dalam segala hal, termasuk dalam semangat mencari ilmu. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Meskipun beliau seorang nabi besar, penerima kitab Taurat, beliau tetap rendah hati untuk belajar. Beliau rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, hanya untuk bertemu dan menimba ilmu dari Nabi Khidir. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, dan semangat belajar yang tidak pernah padam. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini sangat luar biasa, tercatat indah dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Subhanallah, lihatlah adab seorang murid kepada guru. Nabi Musa tidak sombong dengan kedudukannya. Beliau menunjukkan betapa pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Kisah ini adalah pelajaran abadi bagi kita, bahwa ilmu harus dicari dengan kesabaran dan kerendahan hati. Contoh lain adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah memberinya kerajaan yang megah dan kekuasaan yang luas. Namun yang paling beliau syukuri adalah ilmu. Doa beliau yang terkenal adalah meminta ilmu yang bermanfaat. Beliau memahami bahwa dengan ilmulah ia bisa memimpin dengan adil. Dengan ilmulah ia bisa memahami bahasa binatang. Ilmu adalah kunci dari segala kebaikan dan kesuksesan yang beliau raih. Ini menunjukkan bahwa ilmu lebih berharga dari harta dan takhta. Ilmu adalah warisan sejati yang membawa berkah. Para nabi adalah bukti nyata bahwa ilmu dan iman harus berjalan seiringan. Mereka tidak pernah berhenti belajar dan berdoa. Mereka menggunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menyebarkan kebaikan kepada umat manusia. Kita sebagai umatnya harus meneladani semangat ini. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Teruslah belajar, mencari. Jadilah pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan. Karena para nabi telah menunjukkan jalannya kepada kita. Ikutilah jejak mereka. Bagaimana kita menerapkan semangat Al-Quran ini? Terutama bagi kita, para remaja dan pemuda. Caranya sangat sederhana, dan bisa dimulai dari sekarang. Contohnya, saat kita belajar di sekolah, niatkan belajar bukan hanya untuk dapat nilai bagus. Niatkan belajar, karena ini adalah perintah Allah. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Dengan niat yang lurus karena Allah, maka belajar kita akan menjadi ibadah. Setiap detik yang kita habiskan akan bernilai pahala.
Lihatlah teman-teman kita di sekitar. Ada yang rajin mengikuti kajian ilmu di masjid. Ada yang tekun menghafal Al-Quran setelah syalat subuh. Ada juga yang aktif di organisasi sekolah untuk belajar kepemimpinan. Ini semua adalah bentuk semangat mencari ilmu. Mereka tidak membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Mereka mengisi masa muda dengan kegiatan positif. Mereka adalah contoh nyata generasi Qurani, generasi yang cinta ilmu dan dekat dengan Al-Quran. Kita bisa meniru semangat mereka dalam kehidupan kita. Semangat belajar tidak hanya soal pelajaran sekolah, belajar tentang agama kita juga sangat penting. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca terjemahan Al-Quran. Coba pahami satu ayat saja setiap hari. Ikuti kajian online dari ustadz-ustadz yang terpercaya. Belajar adab, belajar akhlak, belajar sejarah Islam. Ilmu agama akan menjadi benteng bagi kita. Melindungi kita dari perbuatan yang tidak baik. Ilmu agama akan menuntun setiap langkah kita, agar selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut bertanya jika tidak tahu. Rasa malu bertanya adalah penghalang ilmu. Islam mengajarkan kita untuk aktif dan kritis, seperti para sahabat yang selalu bertanya kepada Rasulullah SAW. Manfaatkan teknologi untuk kebaikan. Gunakan internet untuk mencari materi pelajaran. Tonton video-video edukatif yang bermanfaat. Jadilah remaja yang cerdas dan berakhlak mulia, remaja yang menjadi kebanggaan orang tua dan agama. Ingat, masa depan umat ini ada di pundak kita. Mari kita persiapkan diri dengan ilmu. Ilmu adalah kunci kesuksesan. Ini bukan hanya slogan kosong, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, kita bisa meraih kesuksesan di dunia. Seorang dokter yang berilmu bisa menyembuhkan orang sakit. Seorang insinyur yang berilmu bisa membangun jembatan yang kokoh. Seorang guru yang berilmu bisa mencerdaskan generasi bangsa. Ilmu membuka banyak pintu kesempatan, memberikan kita kemampuan untuk berkarya dan memberi manfaat. Kesuksesan dunia yang diiringi dengan niat ibadah akan membawa berkah. Namun, kesuksesan sejati tidak berhenti di dunia. Tujuan utama kita adalah kesuksesan di akhirat. Dan ilmu adalah bekal terbaik untuk perjalanan menuju akhirat. Ilmu agama yang kita pelajari akan menjadi penerang di alam kubur. Amal jariah dari ilmu yang kita ajarkan akan terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita meninggal dunia. Inilah investasi terbaik yang tidak akan pernah rugi. Ilmu yang bermanfaat adalah warisan abadi yang akan menyelamatkan kita di hari perhitungan kelak. Inilah puncak kesuksesan yang hakiki. Maka, jangan pernah memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Seorang muslim yang hebat adalah yang menguasai keduanya. Ia profesional dalam pekerjaannya di dunia, sekaligus taat dalam ibadahnya kepada Allah. Ia menggunakan ilmu dunianya untuk kemaslahatan umat, dan ia menggunakan ilmu agamanya untuk membimbing hidupnya. Inilah profil insan kamil, manusia sempurna, yang seimbang antara urusan dunia dan urusan akhiratnya. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayo, sahabat-sahabatku sekalian, mari kita bangkit dengan semangat baru, semangat untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Jadikan Al-Quran sebagai inspirasi utama kita. Teladani semangat para nabi dan ulama terdahulu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah lelah. Setiap tetes keringat dalam menuntut ilmu akan dibalas oleh Allah. Masa depan yang cerah menanti kita. Masa depan umat yang gemilang ada di tangan kita. Dengan bekal ilmu dan iman, insya Allah kita akan meraih sukses dunia dan kebahagiaan akhirat.